Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk dalam materi yang sudah kami kirimkan kemarin. Jadi di sini sudah masuk satu pertanyaan ini dari saudara Fahri. Jadi di sini pertanyaannya tadi pemateri sudah menjelaskan terkait contoh soal geografi. Nah, pertanyaan saya mohon berikan contoh soal geografi pada contoh soal lainnya yang saya sebutkan pada video tersebut dan contoh soal dalam bentuk peta termasuk contoh soal apa. Baik, jadi kami akan menjawab. Nah, jadi langsung saja di sini ada contoh soal esai. Nah, yang pertama itu ada ranah kognitif tingkat pengetahuan, di mana pada umumnya kemampuan kognitif tingkat pengetahuan lebih cepat diukur dengan subjektif daripada tes esai, sehingga untuk tingkat ini tidak ada contoh. Nah, yang kedua ada ranah kognitif tingkat pemahaman. Contoh soalnya yakni apa yang dimaksud dengan kelembaban nisbi. Next. Nah, apabila konsep tersebut telah dijelaskan buku dan tes tinggal mengingat dan menghafal, maka tes semacam ini tidak tergolong esai, melainkan tes objektif jawaban singkat. Dan yang ketiga ada ranah kognitif tingkat aplikasi. Contoh soalnya itu apabila diketahui wilayah X curah hujan 60 cm per tahun dan temperatur pada musim panas 30 Celcius, tentukan iklim wilayah tersebut dengan menggunakan formula Köppen. Next. Dalam soal seperti ini, kita harus menerapkan formula Köppen untuk menentukan iklim suatu daerah dan juga klasifikasi iklim Köppen. Nah, dan yang keempat ini ada ranah kognitif tingkat analisis. Contoh soalnya yakni identifikasi persoalan-persoalan apa yang akan dihadapi kaum urbanit apabila tidak memiliki keterampilan. Nah, dalam tes ini menggunakan penalarannya untuk menganalisis atau mengidentifikasi persoalan-persoalan kaum urban. Pekerjaan analisis memerlukan penalaran tingkat tinggi, bukan sekedar mendaftar sejumlah hal yang dapat diperoleh dengan menghafalnya dari buku. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nurul Fajriah. Itu kepada saudari saya persilakan. Baik, selanjutnya yang kelima itu ada ranah kognitif jenjang sintesis. Contoh soalnya, apabila pertambahan penduduk tidak terkendali, luas lahan pertanian tidak bertambah, intensifikasi pertanian tidak berhasil, teknologi sulit diterapkan, apa yang akan terjadi di wilayah yang keadaannya seperti itu. Nah, di sini kemampuan menurut penalaran yang bekerja, merangkum, menyimpulkan, mereview dari beberapa artikel yang telah dibaca. Bagaimana komentar Anda tentang hal ini? Kemampuan ini menurut Desti melakukan penilaian, baik mengkritik, mendukung, menyangkal, dan sebagainya. Tetapi alasan yang dikemukakan harus relevan dan objektif terhadap keadaan yang ada di lapangan. Kemudian contoh soal objektif benar salah. Yang pertama contoh soal ranah kognitif jenjang pengetahuan. Contoh soalnya alat untuk mengukur ketinggian suatu tempat disebut barometer. Dalam kurung benar atau salah. Yang
sarana kognitif, jenjang aplikasi. Contohnya, apabila jumlah urbanisasi dari desa X lebih banyak daripada jumlah kelahiran dalam tahun tertentu, misalnya tahun 2014, maka di desa tersebut tidak terjadi pertumbuhan penduduk. Benar atau salah? Yang keempat, sarana kognitif jenjang analisis. Untuk soalnya, permasalahan yang timbul akibat illegal logging antara lain adalah banjir, erosi, tanah gersang, keseimbangan lingkungan terganggu. Benar atau salah? Yang ketiga, ranah kognitif jenjang penilaian. Contohnya, agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, pemilik pabrik kulit tidak mengelola limbah buangan. Perbuatan semacam itu benar, asalkan limbah buangan tidak mematikan orang. Benar atau salah? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rizina Abdullah. Selanjutnya adalah contoh soal objektif jawaban singkat. Di mana contoh soal objektif jawaban singkat ini terbagi menjadi 3 model. Yang pertama, ada model pertanyaan langsung, di mana contoh soalnya apa nama alat pengukur curah hujan. Kemudian yang kedua ada model melengkapi, di mana contoh soalnya 4 musim yang terjadi di daerah sedang adalah titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Nah, kemudian yang ketiga ada model asosiasi, di mana contoh soalnya di mana barang berikut dihasilkan: aspal titik-titik, emas titik-titik, batu bara titik-titik, dan intan titik-titik. Selanjutnya, selanjutnya ada contoh soal objektif memasangkan. Seperti soal jawab singkat, soal memasangkan hanya dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir, tingkat pengetahuan, dan sedikit pemahaman. Contoh soal antara lain, yang pertama ada urutannya ada Amerika Serikat, kemudian yang kedua Kamboja, yang ketiga Jepang, yang keempat Filipina, yang kelima Finlandia. Kemudian dipasangkan dengan yang berada sebelahnya. Yang pertama ada Accra, kemudian Bangkok, Jakarta, yang keempat ada Helsinki, yang kelima ada Manila, kemudian yang keenam ada Phnom Penh, yang ke-7 ada Tokyo, yang ke-8 ada Washington. Next, kemudian terkait pertanyaan dari Fahri, apakah gambar peta termasuk pada contoh soal seperti apa? Kalau menurut saya, gambar peta itu termasuk pada ketiga contoh soal, baik itu contoh soal objektif benar salah, contoh soal esai, dan contoh soal memasangkan. Tergantung dari bagaimana model soal yang akan diberikan oleh seorang tenaga pendidik. Kemudian akan ditambahkan oleh saudara saya, Nurul Fajri Ramadhani. Nah, selain itu, peta juga dalam penyusunan soal bisa sebagai salah satu komponen pendukung dalam pembuatan soal geografi, sehingga para peserta didik bisa memahami terkait dengan soal yang akan dikerjakan. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Dan itulah jawaban untuk pertanyaan dari Saudara Fahri Juraini. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dari kelompok 3 kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.